Ini sudah siap? Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya wad din sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. First, let us praise and thank Allah for all His blessing, merciful and guidance, so we can live here together in new students orientation 2021-2022 academic year in a good health and safe. Second, selamat and our best greeting we pour out to our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, who has brought us out of the dark age to the bright light, namely Islam. Well, on this very good occasion, I would like to present my simple presentation with the topic School of Language Excellence. Sebelumnya Bunda sapa dulu ya untuk semua Ananda kelas 7 siswa MTS Harifan Nusantara 2021-2022. Good morning everyone. How do you answer if I say good morning? Kalau Bunda Hesti bilang good morning, jawabnya apa? Good morning. Good morning. Good morning Bunda Hesti, gitu ya. Okay, I'll read it once more. Good morning everyone. Good morning. Good morning. Bunda Hesti. Bunda Hesti, gitu ya. Jadi kalau ketemu Bunda Hesti, hukumnya saat ini belum wajib, tapi sunnah muakkadah, jadi sunnah yang ditekankan. Kalau Bunda Hesti bilang menggunakan bahasa Inggris, anak-anak diharap menjawabnya pun dengan bahasa Inggris ya. Okay, once more. Good morning everyone. Good morning, Bunda Hesti. Good morning, Bunda Hesti. How do you do? Fine. Kalau Bunda Hesti bilang how do you, jawabnya how do you do. Jadi how do you do ini dipakai karena kita baru pertama kali bertemu atau sudah lama tidak bertemu, kemudian bertemu, we say how do you do. Jadi kalau Bunda Hesti bilang how do you do, anak-anak menjawabnya sama, how do you do. Bisa diulang ya, how do you do. How do you do? Yang nyambung dari anak ya. Baik anak-anakku yang Bunda Hesti sayangi dan banggakan, as I have told you just now, today I will present you a simple topic, and the topic is about School of Language Excellence. Jadi hari ini Bunda Hesti akan menyampaikan sebuah materi singkat supaya anak-anak tidak bosan juga. Judulnya adalah Sekolah Berbasis Bahasa. Ya, kalau anak-anak bingung mengartikan School of Language Excellence artinya apapun, artinya adalah sekolah berbasis bahasa. Jadi karena Anda sudah resmi menjadi siswa MTS Harifan Nusantara, artinya anak-anak berada di zona sekolah berbasis bahasa. Ya, sebelum kita lanjut ke slide by slide, sebelumnya Bunda Hesti ingin tanya, Bunda minta tolong ke slide berikutnya. Oke. What is language?
Nah, apa itu bahasa? Tadi temanya adalah sekolah yang berbasis bahasa. Sekarang Bunda Hesri tanya, what is language? Apa itu bahasa? Ada yang tahu anak-anak apa itu bahasa? Bahasa Indonesia boleh. Jadi yang ingin menjawab sejauh yang Anda tahu, apa itu bahasa? Kalau ingin menjawab, you can raise your hand. Ada yang ingin jawab? Dava? Fahri? Ingin jawab? Nah, masih malu-malu ya. Oke, Bun, ini jawabannya. Nah, what is language? Language is a system of communication which consists of a set of sounds and written symbols, which are used by the people of a particular country or region for talking or writing. Jadi bahasa adalah sistem komunikasi. Ya, jadi bahasa adalah sistem komunikasi yang terdiri dari serangkaian suara ataupun berbentuk tulisan, simbol ataupun gesture biasanya yang digunakan oleh seluruh manusia di belahan dunia untuk berbicara ataupun untuk menulis. Jadi anak-anak, bahasa bisa berupa lisan, bisa berupa tulisan, bisa berupa simbol. Jadi kalau anak-anak terkadang malas untuk jawab, biasanya menggunakan gesture ya atau bahasa tubuh. Biasanya kalau oke dengan mengacungkan jempol begini, artinya oke, itu salah satu gesture ataupun gaya bahasa yang digunakan oleh manusia hampir di seluruh penjuru dunia. Dan karena Indonesia adalah negara yang terdiri dari berbagai suku, bahasa, dan budaya, jadi kita juga kaya akan bahasa. Jadi banyak bahasa yang Indonesia punya, ada Jawa, ada Indonesia sebagai bahasa kesatuan dari Indonesia, kemudian ada bahasa Madura, ada bahasa Melayu, dan sebagainya. Jadi anak-anak yang kampungnya atau berasal dari Madura pasti sudah bisa bahasa Madura. Tapi di MTS Kalimantan Nusantara kita tidak belajar bahasa Madura ataupun bahasa Jawa. Nanti di slide selanjutnya Bunda Hesti akan tampilkan bahasa-bahasa yang akan kita pelajari di sekolah. Insyaallah paham ya. Next. Why we use language as our verbal communication? Kenapa kita gunakan bahasa sebagai komunikasi verbal kita? Anak-anak, sebelum Bunda Hesti lanjut, di hampir semua manusia di belahan dunia ini mempunyai bahasa masing-masing, tetapi ada sebagian manusia yang tidak bisa menggunakan bahasa verbal karena ketidaksempurnaan yang mereka punya, sehingga mereka menggunakan non-verbal communication. Jadi bisa berupa bahasa tubuh ya, atau seperti yang Bunda Hesti sampaikan tadi. Tetapi pada hari ini karena Bunda yakin anak-anak diberikan kesempurnaan fisik oleh Allah, bisa menggunakan bahasa secara verbal. So that what? Our topic, our next slide is why we use language as our verbal communication. Kenapa kita gunakan bahasa sebagai komunikasi verbal? Yang pertama adalah next. Okay. Language is expressive. Kenapa kita gunakan bahasa sebagai komunikasi verbal? Sebab yang pertama, bahasa adalah ungkapan perasaan. Jadi kalau kalian sedih, senang, bahagia, terharu, pasti diungkapkan dengan bahasa, ya. Kemudian yang nomor dua, expressing observation. Jadi bahasa
Salah satunya adalah untuk mengekspresikan sebuah pengamatan. Jadi seringkali anak-anak habis melakukan pengamatan terhadap sesuatu, anak-anak ekspresikan lewat bahasa. Anak-anak sampaikan atau presentasikan melalui bahasa. Insya Allah gampang dicerna ya. Next, number 3, expressing facts. Jadi bahasa juga salah satu alasan mengapa kita gunakan bahasa untuk mengekspresikan pemikiran kita, ide-ide kita. Jadi kalau kita punya ide, gagasan, usulan, masukan, pasti kita sampaikan dengan menggunakan bahasa. Okay, next, number 4. Expressing feelings. Nah, ini maknanya kurang lebih hampir sama dengan poin nomor 1, mengekspresikan sebuah pendapat atau perasaan. Dan yang nomor 5 adalah expressing needs, mengekspresikan sebuah kebutuhan. Kalian butuh sesuatu mungkin dari orang tua, kalian meminta dengan menggunakan bahasa. Insya Allah bisa dipahami ya, anak-anak ya. Bisa dipahami? Bisa. Bisa dipahami? Ya, oke, baik. Next, what are the function of language? Apa sih fungsi bahasa? Ini bahasanya tak jauh berbeda dengan slide sebelumnya ya. Fungsi bahasa menurut Charles Lillis, he was born on 1974. He said that there are 4 functions of language. First, informational. Jadi menurut Charles Lillis, fungsi bahasa itu yang pertama adalah informational, memberikan informasi. Jadi anak-anak memberikan informasi terserah kalau Indonesia, English dan sebagainya. Yang kedua, ekspresif. Kenapa? Apa fungsi dari bahasa? Tadi ya, perasaan senang, sedih, bahagia, terharu, panik dan sebagainya ya, mesti diungkapkan dengan bahasa. Nomor 3, directive. Nah, fungsi dari bahasa adalah yang ketiga, directive, yaitu memberikan petunjuk atau perintah. Seringkali teman, saudara, bahkan orang tua mungkin menanyakan arah ke sesuatu tempat dan anak-anak memberikan petunjuk atau arahan pasti menggunakan bahasa. Ya, kalau diam saja ya berarti tidak tahu. Oke, the last, estetik. Oke, fungsi dari bahasa yang terakhir adalah estetik, yaitu keindahan. Anak-anak, di dalam bahasa ada unsur keindahan. Lihat orang memakai bahasa Jawa, Madura, ada yang dialognya tapi terdapat keindahan di dalam setiap bahasa. Nah, insya Allah bisa dimengerti. Oke, nah, ini salah satu view, a simple view and a beautiful one of our lovely school, Madrasah Thanawiyah Khalifah Nusantara. Some languages you will learn here. Nah, as I have told you just now, we at least have 4 languages that. Jadi anak-anak nanti akan belajar bahasa Inggris dan budaya dalam anak-anak nanti baik di kelas 7, 8, dan 9. Yang kedua adalah Arabic. Selain bahasa Inggris, anak-anak di MTS Khalifah Nusantara akan belajar bahasa Arab, tentunya dengan guru bahasa Arab masing-masing. Ya, next. Oke, Mandarin. Nah, ini yang lagi booming anak-anak. Bahasa Mandarin juga akan kita pelajari di sekolah kita sebagai bahasa unggulan juga. Nah,
syarat dengan bahasa Inggris dan bahasa Arab. Selanjutnya adalah Bali. I think this is the most difficult one for you. Bunda rasa ini bahasa daerah karena kita tinggal di Bali. Secara otomatis seharusnya kita harus bisa bahasa Bali sebagai bahasa daerah yang kita tempati. Nanti akan belajar dengan Bunda Ayu namanya sebagai guru pengampu mata pelajaran bahasa Bali. Oke, next. Nah, ini salah satu sudut dari sekolah kita, anak-anak. Knowing our school surroundings, ada itu ruang guru. Nah, sebelah paling kanan, yang tengah adalah lorong surga, artinya lorong tempat menuntut ilmu untuk anak-anak, karena kita semua berada di fisabilillah ya, di jalan Allah, yakni menuntut ilmu. Jadi kurang lebih view-nya saat anak-anak masuk ke sekolah tampilannya seperti itu. Jadi there are 5 rooms in the base stair and also 5 rooms in the upstairs. Jadi ada 5 ruang di bawah, ada 5 ruang di atas. Ada salah satu tampilan kelasnya juga ya tadi ya. Oke, the last slide. Oh belum ya, satu lagi. My day with English. Nah ini hari-hariku bersama bahasa Inggris. Satu. Nah kapan Bunda Hesti kita akan gunakan bahasa Inggris? Yang pertama, during teaching and learning process. Selama pembelajaran, anak-anak wajib menggunakan bahasa Inggris ya. Entah mau izin ke restroom atau toilet ataupun meminjam sesuatu ke teman, harus menggunakan bahasa Inggris. Next, boleh diajarin. Number 2, daily conversation with simple utterances or sentences. Jadi di percakapan sehari-hari, walaupun yang anak-anak bisa masih ungkapan-ungkapan sederhana. Jadi nanti mulai diajari sedikit demi sedikit perlahan kalimat-kalimat bahasa Inggris sederhana yang bisa anak-anak pakai sebagai percakapan sehari-hari. Next, morning assembly. We use English, at least almost in English, when we have morning assembly. Jadi kita gunakan bahasa Inggris saat morning assembly. Apa itu morning assembly? Morning assembly adalah apel pagi. Ini kegiatan harian di MTS Khalifah Nusantara sebelum anak-anak masuk ke kelas masing-masing. Setiap hari kita melaksanakan apel pagi, and all the instructions must be in English. Jadi semua instruksinya harus menggunakan bahasa Inggris. Insyaallah bisa dipahami. Oke, number 4, joining English storytelling. Jadi anak-anak akan full memakai bahasa Inggris saat anak-anak mengikuti English storytelling. Nanti insyaallah dalam perjalanan waktu kalian belajar di sini akan Bunda Hesti ajak anak-anak untuk mengikuti lomba storytelling dan sebagainya ya. And the last, having English speech contest. Jadi saat anak-anak mengikuti pidato bahasa Inggris, secara otomatis bahasa yang digunakan adalah bahasa Inggris. Itu dulu. Okay, this is the last slide of me. Thank you for your attention. Always stay safe and healthy. Oke, baik anak-anak. Dari materi yang sudah Bunda Hesti sampaikan tadi, ada yang ditanyakan? Silakan. Raise your hand. Oke, jika ada yang ingin bertanya, boleh raise your hand and say politely dan ungkapkan secara sopan ya. Coba Bunda Hesti tanya, ada yang suka pelajaran bahasa Inggris? Dari kelas 7 nih, coba angkat tangan. Saya. Yang suka bahasa Inggris siapa ya? Oh nggak ada ya?
Ada aku. Siapa? Caca, Raisya, Irma siapa? Irma. itu ada Fahri, Nathan, Iksan. Ihsan, Haris. Ilham. Wah, alhamdulillah, Bunda banyak penggemarnya nih ya. Banyak yang suka bahasa Inggris. Nanti akan belajar bersama-sama dengan Bunda Hesti dan yang Bunda lainnya. Oke, baik anak-anak, satu hal yang ingin Bunda Hesti ingatkan, kalau kalian ingin sukses dalam belajar, salah satu kuncinya adalah jangan benci pelajaran itu. Sesulit apapun Bunda Hesti sarankan jangan membenci pelajaran itu karena pelajaran tidak salah. Yang salah adalah kita yang kurang sungguh-sungguh dalam mempelajarinya, ya. Ataupun tidak suka dengan gurunya. Nah, jangan ya, sesulit apapun kalian tidak boleh membenci sesuatu. Terlebih sesuatu itu tidak bersalah, gurunya juga tidak salah. Kalian yang juga harus bersungguh-sungguh dalam mempelajarinya. Oke, welcome and join English with me. Next, jadi selamat bergabung bersama Bunda Hesti nanti di pelajaran bahasa Inggris ya. Kalau nanti ada hal-hal yang susah selama kita belajar bahasa Inggris, silakan ditanyakan. Ya. Oke, terima kasih. Ada lagi yang ingin bertanya? Itu siapa ya? Dava, siapa yang atas? Coba Bunda aja komunikasi ke bahasa Inggris yang satu. Iya. Coba Bunda Hesti mau coba ajak anak-anak berbahasa Inggris, kalian jawab sebisa anak-anak ya. Mau ya? Ini salah satu cara melatih keberanian diri. My first question is, khususnya yang suka-suka bahasa Inggris tadi, why do you like English? Ini pertanyaan gampang. Why do you like English? Ada yang mau jawab? Bunda jawabnya pakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris? Ya bahasa Inggris ya, karena Bunda Hesti tanyanya pakai bahasa Inggris. Ada yang mau jawab? Why do you like English? Ada yang mau jawab? An international language, Miss. Oh, Sasha. Raisa ya? Raisa Cordelia ya? Bukan. Sasha. Oh, Sasa. Siti Zahra. Oke. Habisnya namanya anak-anak nama panggilannya ini sama-sama. Bingung. Oke, Sasa. Can you answer my first question? Why do you like English, dear? Because it's an international language, Miss. Because? It's an Can you repeat once more? international language, Miss. Okay, because English is an international language. Okay, very good. Baik anak-anak, alasannya bagus sebab bahasa Inggris adalah bahasa internasional atau bahasa yang diakui oleh dunia. Okay, thank you Sasa. Yang lainnya ini jawab. Why do you like English? Cece, where are you Cece? I cannot see you yourself. Oh. Azra, camera on. Will you answer my first question? Why do you like English? Kalau ada yang jawab Bunda tidak bisa diungkapkan, wah ini yang susah ya. Sebab kita sesuai topik kita, School of Language Excellence. So we make language as our verbal communication. Jadi karena anak diberi Allah fisik yang sempurna sehingga bisa berbahasa, so you have to answer my question verbally. Jadi harus secara verbal ya. Ada yang mau jawab selain Sasa? Why do you like English? Pungki, will you? Raditya Bima ya? Oke, Raditya Bima. Enggak, Bu, kepencet. Oh, kepencet.
Harusnya kalau sudah kepencet itu artinya sebenarnya ada kemauan untuk menjawab. Cuman malu-malu nih anak-anak nih. Gak apa-apa. Kalau salah juga nggak dihukum kan, Bunda sih nggak bisa hukum karena kita virtual. Gimana hukumnya? Oke, ada yang mau jawab? Pertanyaannya gampang. Why do you like English? Kenapa anak-anak suka bahasa Inggris? Gak ada? Senyum-senyum aja ini jawabannya. Kameranya banyak yang di off kan. Kameranya banyak, banyak yang di off kan? Sinyal apa? Gak ada? Oke. Mungkin anak-anak ada yang ditanyakan sebelum Bunda menanyakan yang lainnya. Ada yang ditanyakan perihal sekolah di MTS Kalimantan boleh, tentang bahasa juga boleh. Jadi nanti anak-anak akan mendapatkan pelajaran bahasa Mandarin di pada saat kegiatan belajar mengajar. Sebenarnya kalau kondisi normal bahasa Mandarin juga masuk dalam salah satu ekstra kurikuler. Tapi karena bahasa ini dirasa juga sangat penting di era globalisasi, makanya MTS Kalimantan Nusantara menyertakan bahasa Mandarin dalam kegiatan belajar mengajar. Jadi nanti anak-anak belajar bahasa Mandarin dengan Miss Caca. Ada lagi yang ingin ditanyakan anak-anak? Tidak. Oke ya, biar mudah selesai gitu ya. Oke, well, because there is no question so far, karena tidak ada pertanyaan lagi. Guys, okay, thanks a lot for your joy and your big attention. I say sorry for the mistake I made. Thanks a lot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus dulu.